6 Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Hukum Taurat itu kudus. Ayat renungan Roma 7 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya, menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar hukum Allah, berarti membantu pernyataan iblis bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian, mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu asas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk ke surga, tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahir dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam pengadaan upacara-upacara, kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan.
Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa merekalah yang paling beragama di dunia. Tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 328 dan 329. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami boleh menikmati hari yang baru. Dan itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan mengawali sepanjang satu hari pelayanan kami dan juga ibadah-ibadah kami. Kami telah membaca kitab Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menjadi umat-Mu yang mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang dituntun oleh Tuhan untuk menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak seperti rabi-rabi, orang-orang Farisi. Mereka mengaku suci oleh usaha mereka menurut akan hukum Tuhan. Tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Kehidupan mereka tidak senonoh dan hina menurut pemandangan Tuhan. Dan untuk itulah kami memohon pertolongan-Mu untuk menjadi umat Tuhan yang mau belajar firman-Mu dan juga menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Hukum Kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati.